Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tim asesor penilai sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, saya Adlina Safitri Helmi, dosen tetap program studi Teknik Industri Agro Politeknik ATI Padang. Saat ini saya terdaftar sebagai peserta sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya jelaskan adalah mata kuliah Praktikum Pengendalian dan Penjaminan Kualitas dengan kode mata kuliah TIA 426P. Mata kuliah ini memiliki bobot beban 2 SKS dan diajarkan pada semester 4. Mata kuliah ini termasuk ke dalam mata kuliah wajib bidang keahlian Teknik Industri Agro. RPS pada mata kuliah ini sudah divalidasi oleh tim kelompok bidang keahlian program studi dan diverifikasi akhir oleh ketua program studi. Selanjutnya, mata kuliah ini juga sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu teknik industri, khususnya bidang rekayasa kualitas. Mata kuliah ini mempelajari proses penjaminan dan pengendalian kualitas dan peranannya dalam menjaga konsistensi mutu. Mahasiswa diharapkan mampu memahami metode pengendalian kualitas berdasarkan beberapa standar yang berlaku di industri, seperti ISO 9001. Mahasiswa juga dibekali dengan kemampuan untuk menganalisa metode sampling yang cocok, sehingga kualitas produk yang diterima nantinya dapat dipastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi yang diharapkan. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya pada bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, teknik, keterampilan untuk memecahkan masalah kerekayasaan industri, khususnya bidang industri agro, sektor makanan dan minuman. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah adalah yang pertama, mahasiswa mampu menggunakan metode dan alat pengendalian kualitas untuk menyatakan variasi kuantitatif di dalam karakteristik mutu. Yang kedua, mahasiswa mampu menghitung dan menganalisis kemampuan proses. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung dan menganalisis sampling penerimaan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengaplikasikan metode pengembangan mutu. Dalam mata kuliah ini, kami memiliki materi pembelajaran berupa: yang pertama, metode pengendalian dan perbaikan kualitas; yang kedua, dasar-dasar statistik untuk peta kendali; yang ketiga adalah analisis kemampuan proses; yang keempat, konsep dasar sampling penerimaan; yang kelima adalah Lean Six Sigma. Referensi yang kami gunakan adalah Montgomery, Leavenworth, dan Vincent Gaspars. Metode pembelajaran yang kami terapkan dalam bentuk praktikum di kelas labor praktikum dengan metode adalah diskusi kelas dan collaborative learning. Tugas besar kami rancang dengan pendekatan project based learning, di mana mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan mengevaluasi dari pengembangan dan peningkatan mutu pada proses produksi dari usaha kecil dan menengah atau industri rumah tangga yang bergerak di dalam bidang makanan dan minuman. Adapun estimasi dari durasi perkuliahan adalah 120 menit untuk 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini memiliki aspek penilaian dalam bentuk tes dan non-tes. Bentuk tes berupa laporan praktikum, tugas besar, dan ujian akhir semester. Adapun bentuk non-tes berupa partisipasi dan diskusi kelas. Item penilaian yang kami lakukan berupa nilai kerja sebesar 25%, tugas besar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 45%.
Penilaian ini tentunya kami sesuaikan dengan rubrik penilaian, yaitu rubrik penilaian tugas besar, rubrik penilaian presentasi tugas besar, rubrik penilaian partisipasi di kelas, rubrik penilaian diskusi, dan rubrik penilaian ujian akhir semester. Baiklah, berikut adalah video pembelajaran untuk mata kuliah praktikum pengendalian dan penjaminan kualitas dengan materi 7 alat pengendali mutu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Alhamdulillah ya, kita dalam keadaan sehat walafiat hari ini sehingga kita dapat melanjutkan perkuliahan kita. Apa mata kuliahnya hari ini? Pengendalian kualitas. Ya, mata kuliah kita praktikum ya, praktikum pengendalian dan penjaminan kualitas. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita presensi dulu ya. Silahkan di scan kode QR yang sudah ada. Mungkin kalau dari yang belakang tidak bisa, boleh maju aja. Sudah? Sudah semua ya? Oke. Hari ini kita adalah pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga yaitu penerapan Seven Tools. Nah, sebelum saya masuk teorinya sedikit apa itu Seven Tool, saya callback ya, mengingatkan kembali pertemuan pertama dan kedua kita. Kita sudah bahas di minggu sebelumnya yaitu tentang pengantar mutu ya, pengantar kualitas, tentang pengertian mutu, definisi mutu, definisi pengendalian kualitas ya, kemudian ada juga tentang dimensi kualitas. Nah, sekarang saya coba tanya, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan kualitas? Ya, silakan Reva. Menurut saya kualitas itu adalah tingkat baik atau buruknya sesuatu yang mencakup karakteristik dan nilai dari produk dan layanan. Oke, berarti adalah harapan dari sebuah konsumen ya, harapan konsumen terhadap baik dan buruknya suatu produk atau jasa ya. Yang kita bahas bukan cuma produk, tapi bisa terhadap produk jasa ya. Kalau pengendalian kualitas berarti adalah bagaimana cara kita menjamin bahwa kualitas yang kita berikan kepada konsumen itu senantiasa di dalam spesifikasi ya. Kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pertemuan ketiga, yaitu Seven Tools. Nah, ada yang pernah dengar Seven Tools? Sudah pernah dengar sebelumnya? Sudah ya, mungkin sudah biasa juga kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang namanya histogram, sudah pernah dengar? Check sheet, lembar check sheet. Lembar check sheet, kemudian apa lagi? Diagram Pareto, apa lagi? Diagram pencar, peta kendali, stratifikasi ya. Nah, semua alat yang sudah kita sebutkan barusan itu adalah namanya dikenal dengan 7 alat pengendali mutu. Jadi alat pengendali mutu ini yang bisa rekan-rekan gunakan nanti pada saat kita menganalisis perbaikan kualitas ya. Nah, nanti saya sudah bilang juga kan di pertemuan pertama kita nanti ada yang namanya tugas besar ya. Tugas besar pada saat pertemuan 13 sampai 15. Nah, silakan rekan-rekan nanti gunakan yang namanya Seven Tools ini untuk metode pengembangan mutunya. Boleh pilih, boleh pakai ketujuh-tujuhnya atau boleh pilih salah satunya saja. Tidak apa-apa ya. Tapi sebelum nanti kita masuk kepada metode pengembangan mutu, kita belajar dulu tentang yang namanya Seven Tools. Ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Bisa dibaca, ini sudah saya sampaikan juga ya di RPS pada pertemuan pertama. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menggunakan metode dan alat pengendalian kualitas untuk menyatakan variasi kuantitatif dalam karakteristik mutu. Yang kedua, mahasiswa mampu menghitung dan menganalisis kemampuan proses. Kemudian mahasiswa mampu menghitung dan menganalisis sampling penerimaan. Dan yang terakhir,
mahasiswa mampu mengaplikasikan metode pengembangan mutu. Nah, di CPMK keempat inilah nanti yang rekan-rekan saya harapkan mampu membuat tugas besar ya. Kita sifatnya adalah proyek based learning. Nanti silakan rekan-rekan kunjungi UKM atau IKM makanan dan minuman. Silakan lakukan analisis perbaikan menggunakan 7 tools yang akan kita pelajari hari ini. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, boleh dicatat. Kalau ada yang mau nyatat, tujuan kita menggunakan 7 tools adalah yang pertama kita tentunya harus mengenal dulu 7 tools ya. Apa itu 7 tools? Apa identifikasinya dari masing-masing 7 tools itu dia berbeda-beda ya. 7 tools yang pertama misalnya checksheet gunanya berbeda dengan si Pareto. Mereka punya karakteristik masing-masing penggunaannya. Yang kedua, tujuan kita mempelajari 7 tools adalah rekan-rekan mampu mengaplikasikan si 7 tools ini menggunakan tools sederhana pada studi kasus nyata ya dalam industri makanan dan minuman. Tetap prinsip saya rekan-rekan seharusnya mampu untuk belajar dulu secara manual. Menghitung menggunakan 7 tools-nya ini secara manual. Karena pada prinsipnya tools yang akan kita gunakan POM-QM, Minitab itu adalah alat bantu. Tapi tetap untuk yang analisis, evaluasi, dan pengambilan keputusan adalah pada diri kita sebagai analisnya. Paham ya? Jadi tetap, makanya saya tetap berharap rekan-rekan mampu dulu menghitungnya secara manual. Mungkin nanti perhitungan manualnya kita cobakan di kelas teori. Nah, untuk yang praktikumnya kita cobakan di kelas sekarang ya, pada saat praktikum menggunakan software. Oke? Terlalu cepat saya menjelaskan? Enggak ya? Aman ya? Kemudian tools 7 tools ini ditemukan atau dikembangkan oleh Bapak Kaoru Ishikawa ya, seorang ilmuwan berkebangsaan Jepang. Nah, Kaoru Ishikawa ini dia percaya bahwa statistik dan 7 tools ini mampu memecahkan masalah kualitas sebanyak 95% ya. Nah, 7 alat bisa dibaca, 7 alat dasar manajemen kualitas adalah alat bantu yang bermanfaat untuk memetakan lingkup persoalan. Persoalan bisa persoalan di industri, bisa mungkin persoalan di perkantoran, di dalam bidang manajemen, atau bahkan persoalan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kita menyusun data di dalam diagram agar lebih mudah dipahami, kemudian menelusuri berbagai kemungkinan penyebab persoalan, dan yang terakhir kita memperjelas kenyataannya apa yang menjadi penyebab persoalan tersebut ya. Jadi untuk 7 tools ini bisa kita gunakan tidak hanya dalam bidang industri saja, tidak hanya dalam bidang engineering saja, tapi bisa dalam bidang manajemen, bidang kesehatan ya, sehingga dia lebih aplikatif dibandingkan dengan mungkin tools-tools yang lain. Bisa dimengerti? Kemudian kita lanjut. Nah, ini yang saya bilang tadi, yang saya katakan tadi, penerapan 7 tools itu masing-masingnya berbeda ya. Silahkan coba dilihat di slide-nya. Kalau untuk identifikasi masalah, tahapan pertama pemecahan masalah kita ada yang namanya alat bantu, bisa checksheet dan grafik Pareto atau stratifikasi. Nah, nanti kalau rekan-rekan mau tahapan pertamanya identifikasi masalahnya, gunakanlah terlebih dahulu checksheet atau grafik Pareto. Kemudian lanjut, jika sudah dapat identifikasi masalah, kita melakukan analisis penyebab, bisa menggunakan fishbone ya, menggunakan fishbone. Kemudian mau mencari penyebab utama yang dominan. Nah, setelah kita gunakan fishbone, kita masuk ke tahap berikutnya, bisa menggunakan scatter diagram. Kemudian dapat kita penyebabnya, kita lakukan penyusunan rencana perbaikan. Rencana perbaikan bisa menggunakan tabel 5W1H ya. Kemudian untuk pelaksanaan perbaikan bisa kita gunakan control chart atau peta kendali. Nanti ini kita pelajari di pertemuan 5 dan 6 berarti ya, 5 dan 6. Kemudian yang terakhir untuk mengevaluasi hasil kita gunakan histogram dan Pareto ya. Jadi masing-masingnya itu ada perbedaan karakteristik penggunaannya. Tidak bisa kita samakan semuanya ya.
Mau kita pakai penyebab, kita tidak bisa menggunakan check sheet. Tapi kita gunakan untuk mencari penyebab adalah fishbone atau scatter diagram. Paham? Paham ya? Ini saya masukkan gambarnya saja. Mungkin sudah familiar ya. Check sheet, yang sebelah kiri check sheet, yang di ujung kanan Pareto. Kemudian scatter diagram, kemudian ada peta kendali, dan ini adalah contoh peta kendali juga ya untuk diagram normalnya. Oke, yang pertama kita masuk ke Pareto diagram. Nanti kita tetap ada uji cobanya menggunakan software ya. Sudah ada di modulnya, tutorial segala macamnya sudah saya buatkan. Nah, untuk Pareto diagram adalah grafik balok yang telah diurutkan ya, diurutkan dari persentase kumulatifnya. Ya, kemarin sudah coba kita bahas juga persentase kumulatif. Nah, si Pareto diagram ini ditemukan oleh Vilfredo Pareto ya, namanya Vilfredo Pareto, dan tetap dikembangkan oleh Juran ya, ahli dari bidang kualitas. Oke, manfaat dari Pareto diagram apa yang pertama? Menentukan prioritas untuk memecahkan masalah secara efektif. Ya, menentukan prioritas untuk memecahkan masalah secara efektif. Jadi gunanya kita menggunakan Pareto ini, kita dapat urutan prioritas perbaikan. Oke. Yang kedua, kita melakukan perbandingan ya, sebelum dan setelah perbaikan. Ini langkah-langkah pembuatannya mungkin sudah ada di modulnya ya, bisa dibaca nanti terlebih dahulu. Yang kedua adalah fishbone. Nah, fishbone ini memang seperti tulang ikan ya, namanya diagram tulang ikan atau fishbone adalah yang menggambarkan hubungan sebab akibat. Menggambarkan akibat pada sebelah kanan ya, pada kepala ikan. Coba dilihat gambarnya. Akibat pada sebelah kanan, kemudian di badan ikannya adalah penyebab sebelah kiri. Paham? Ya, jadi nanti jangan terbalik. Akibat di sebelah kanan, penyebabnya di sebelah kiri, ya. Jangan nanti kebalik, penyebab di kanan, akibatnya di kiri. Pokoknya ingat aja, kalau di kepala dia adalah tujuan akhir, ya. Kepala kita paling atas kan? Nah, berarti itu adalah akibat. Atau apa yang mau kita perbaiki. Nah, itu kita letakkan di akibat, di kepalanya. Kemudian sebabnya, penyebab dari akibat tersebut apa, maka kita taruh dia di badan ikannya. Tetap dalam dunia industri kita membagi menjadi 5 metode ya, metode mesin, apalagi material, yang terakhir adalah metode ya. Nah, kita kaji dari yang kelima ini. Dari segi manusia, apa penyebab kesalahannya? Paham? Dari segi manusia, dari segi metode, apa yang menyebabkan misalnya suatu efektivitas dari industri berkurang? Dari segi apa lagi? Material misalnya. Apa yang menjadi penyebab dari bahan bakunya rusak atau bahan bakunya kurang sesuai dengan standar mutunya, spesifikasi mutunya. Nah, apa yang menjadi penyebabnya? Mungkin kita harus mencari supplier yang baru ya, supplier baru dalam pemasok si material ini. Yang terakhir, pekerja. Nah, manusia ya. Manusia memang salah satu faktor utama di dalam dunia industri ya. Nah, kita harus kaji nih, kenapa sih manusia menjadi penyebab? Apakah dia kelelahan, apa lagi? Atau mungkin dia tidak fokus, apalagi Reva? Kurang terlatih ya, kurang terlatih. Nah, ini yang akan kita bahas di dalam fishbone. Oke. Nah, ini menggunakan fishbone kita juga bisa menggunakan cara menyusun penyebab-penyebabnya itu kita gunakan metode 5Y ya. Mengapa yang pertama kita taruh di sub tulang yang pertama. Nanti mengapa yang kedua kita letakkan di sub tulang yang kedua ya, begitu seterusnya sampai dia dapat inti dari penyebab permasalahan tersebut. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Ini adalah contoh fishbone. Nah, ini mungkin sudah pernah sering juga kita lihat ya.
Oke, sekarang coba kita masuk kepada modul praktikumnya. Mungkin untuk teori pengantarnya sudah saya berikan sedikit ya. Sekarang coba kita kerjakan dulu latihan soal yang ada di modul. Sudah dapat modulnya semua kan? Sudah. Coba di modulnya. Nah, di modul ini sudah saya buatkan tutorialnya ya, langkah-langkah pengerjaannya. Jadi rekan-rekan silahkan cobakan terlebih dahulu. Ya, mungkin kita saat ini cobakan untuk yang fishbone dan Pareto. Ya, setelah dicobakan baru kita bahas yang latihan soalnya ya. Latihan soalnya terlebih dahulu. Silahkan dikerjakan. Coba fishbone-nya aja dulu ya. Berarti silahkan dimasukkan faktor-faktornya tadi ya, sesuai yang seperti ada di modul. Ya, yang ini. Halaman berapa? Halaman 5. Tutorialnya ada di halaman 5 ya. Jangan salah memasukkan faktor-faktornya. Coba baca dulu mana faktornya yang metode, mana yang faktornya material, mana yang faktornya mesin ya. Di sana kita tetap ada proses analisisnya dulu. Bisa? Oh, loading. Oke. Jangan lupa kepalanya adalah bagian akibat ya. Kepalanya di bagian akibat, penyebabnya di bagian tulang-tulangnya.
Ada yang sudah bisa? Bisa ya? Kalau ada yang sudah dapat, sudah berhasil mengolahnya, silahkan dipindahkan ke Word. Di screenshot atau di save aja gambarnya mungkin. Kalau sudah selesai fishbone-nya, cobakan untuk yang Pareto ya. Oke, sudah semua? Sudah ya? Silahkan di save mini tab-nya dan dipindahkan nanti ke bagian file Word ya. Jadi rekan-rekan tetap mengumpulkan laporan praktikumnya ke saya dalam bentuk laporan praktikum ya. Untuk format penulisan laporan praktikumnya sudah saya lampirkan di modulnya ya. Silakan dilihat di halaman bagian bawahnya, itu sudah ada saya lampirkan format penulisan laporan praktikum. Paham? Nanti untuk pengumpulan laporan praktikumnya seperti biasa kita melalui Teams ya. Silahkan diupload melalui Teams. Oke? Bisa dipahami ya? Oke? Ada pertanyaan dari teori kita hari ini, pelajaran kita hari ini? Tidak? Paham semua ya? Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya asumsikan semuanya paham ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti ya, dimengerti dan digunakan untuk mungkin nanti pada saat kalian akan magang atau pada saat kalian penyusunan tugas akhir. Oke, saya tutup. Terima kasih untuk kehadirannya pada kelas kita hari ini. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam penyampaian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, Bu. Demikian video pembelajaran ini saya susun. Terima kasih saya ucapkan kepada tim penilai Serdos tahun 2025 dan tim sertifikasi dosen dari Politeknik Ati Padang. Besar harapan saya, semoga bisa menjadi pertimbangan bagi Bapak Ibu dalam pengajuan sertifikasi dosen saya di tahun 2025. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.